Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Yang pertama, tentang ketentuan umum pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Yakni dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan yang pertama, administrasi pemerintahan adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan atau tindakan oleh badan atau pejabat pemerintahan. Yang kedua, fungsi pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan administrasi pemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan. Dan yang ketiga, badan atau pejabat pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya. Dan selanjutnya, maksud dan tujuan. Pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan yang dimaksudkan sebagai salah satu dasar hukum bagi badan atau pejabat pemerintahan, warga masyarakat, dan pihak-pihak lain yang terkait dengan administrasi pemerintahan dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Pasal 3, yakni tentang tujuan undang-undang. Tujuan undang-undang tentang administrasi pemerintahan adalah yang pertama, untuk menciptakan tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Yang kedua, menciptakan kepastian hukum. Yang ketiga, mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang. Dan keempat, menjamin akuntabilitas badan atau pejabat pemerintahan. Yang kelima, memberikan perlindungan hukum kepada warga masyarakat dan aparatur pemerintahan. Dan selanjutnya, melaksanakan ketentuan peraturan pemerintahan dan menerapkan AUPB. Dan yang terakhir, memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada warga masyarakat. Yang selanjutnya, saya menjelaskan ruang lingkup dan asas. Pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ayat 1, di mana menjelaskan ruang lingkup pengaturan administrasi pemerintahan dalam undang-undang ini meliputi semua aktivitas. Yang pertama, badan atau pejabat pemerintahan yang menyelenggarakan fungsi undang-undang ini meliputi pemerintahan dalam lingkup lembaga eksekutif. Yang kedua, badan atau pejabat pemerintahan yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam lingkup lembaga yudikatif. Yang ketiga, badan atau pejabat pemerintahan yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam lingkup lembaga legislatif. Dan yang terakhir, badan atau pejabat pemerintahan lainnya yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang disebutkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1900 atau undang-undang. Yang ayat 2, pengaturan administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mencakup tentang hak dan kewajiban pejabat pemerintahan, kewenangan pemerintahan, diskresi penyelenggaraan administrasi pemerintahan, prosedur administrasi pemerintahan, keputusan pemerintahan, upaya administratif, pembinaan dan pengembangan administrasi pemerintahan, dan sanksi administratif. Selanjutnya ada asas. Pada pasal 5, penyelenggaraan administrasi pemerintahan berdasarkan yang pertama ada asas legislatif, yang kedua asas perlindungan terhadap hak asasi manusia, dan yang terakhir AUPB. Yang keempat, hak dan kewajiban pejabat pemerintahan. Pada pasal 6 ayat 1, pejabat pemerintahan memiliki hak untuk menggunakan kewenangan dalam mengambil keputusan atau tindakan. Pada ayat 2, hak sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 meliputi melaksanakan kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB. Yang kedua, menyelenggarakan aktivitas pemerintahan berdasarkan kewenangan yang dimiliki. Yang ketiga, menetapkan keputusan berbentuk tertulis atau elektronis atau menetapkan tindakan. Yang keempat, menertibkan atau tidak menerbitkan, mengubah, mengganti, mencabut, menunda atau membatalkan keputusan atau tindakan. Dan yang terakhir, menggunakan diskresi sesuai dengan tujuannya. Pejabat pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan administrasi pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan, dan AUPB.
Pejabat pemerintahan memiliki kewajiban yang pertama, membuat keputusan atau tindakan sesuai dengan kewenangannya, mematuhi APB dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, mematuhi persyaratan dan prosedur pembuatan keputusan atau tindakan. Yang keempat, mematuhi undang-undang ini dalam menggunakan diskresi. Dan yang kelima, memberikan bantuan kedinasan kepada badan atau pejabat pemerintahan yang meminta bantuan untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintah tertentu. Bab kelima, saya akan menjelaskan kewenangan pemerintahan. Pada pasal 8 ayat 1, setiap keputusan atau tindakan harus ditetapkan atau dilakukan oleh badan atau pejabat pemerintahan yang berwenang. Ayat kedua, badan atau pejabat pemerintahan dalam menggunakan wewenang wajib berdasarkan peraturan perundang-undangan dan AUPB. Pada pasal 9 peraturan perundangan, pasal 9 ayat 1 menjelaskan setiap keputusan atau tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB. Pada pasal 9 ayat 2, peraturan perundang-undangan sebagaimana yang disebut pada ayat 1 meliputi peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam menetapkan atau keputusan dan tindakan. Asas-asas umum pemerintahan yang baik. Asas-asas umum pemerintahan yang baik disebutkan pada pasal 10 ayat 1, yakni AUPB yang dimasukkan dalam undang-undangan ini meliputi asas kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik. Yang selanjutnya, penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Pada pasal 33 ayat 1, keputusan atau tindakan yang ditetapkan dilakukan oleh badan atau pejabat pemerintahan yang berwenang bersifat mengikat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pasal 33 ayat 2, keputusan atau tindakan yang ditetapkan atau dilakukan oleh badan pejabat pemerintahan yang berwenang tetap berlaku hingga berakhir dicabutnya keputusan ini, dihentikan tindakan oleh badan atau pejabat pemerintahan yang berwenang. Yang selanjutnya ada prosedur administrasi pemerintahan. Pasal 40, pihak-pihak dalam prosedur administrasi pemerintahan terdiri atas badan atau pejabat pemerintahan dan warga masyarakat sebagai pemohon atau pihak yang terkait. Pada pasal 9, yang selanjutnya bab 9 tentang keputusan pemerintahan. Syarat sahnya keputusan pada pasal 52 ayat 1, syarat keputusan meliputi yang pertama ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, yang kedua dibuat sesuai prosedur, dan yang terakhir substansi yang sesuai dengan objek keputusan. Pasal 52 ayat 2, sahnya keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB. Pada pasal 54 ayat 1 berbunyi, keputusan meliputi keputusan yang bersifat A. konstitutif, yang kedua deklaratif. Ayat 2, keputusan bersifat deklaratif menjadi tanggung jawab pejabat pemerintahan yang menetapkan keputusan yang bersifat konstitutif. Berlakunya mengikatnya keputusan pada pasal 57, keputusan ini berlaku pada tenggat yang ditetapkan kecuali ditemukan lain dalam keputusan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar keputusan. Yang pasal 60 tentang mengikatnya keputusan. Pada pasal 60 ayat 1 dijelaskan keputusan memiliki daya mengikat sejak diumumkan atau diterimanya keputusan oleh pihak yang tersebut dalam keputusan. Ayat 2, dalam hal terdapat perbedaan atau waktu pengumuman oleh penerima keputusan, daya mengikat keputusan sejak diterimanya. Adanya pencabutan. Pada pasal 64 ayat 1, keputusan hanya dapat dilakukan pencabutan apabila terdapat cacat,
yaitu wewenang, prosedur, atau substansi. Adapun pembatalan dalam pencabutan, keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat wewenang, prosedur, atau substansi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terlebihnya mohon maaf jika ada salah kata atau yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.